Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, hari ini ada dua berita yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dua emak-emak menggagalkan curanmor di Pasuruan. Dengan alat seadanya, sapu, mereka melihat dua lelaki yang akan mencuri sepeda motor dan dipukulnya dua pencuri sepeda motor tadi. Dan gagal, itu pencurian. Satu hal yang luar biasa. Nah, kawan Susi, emak-emak itu memang jagoan. Jadi kita sebagai wanita, jangan pernah pikir kita tidak bisa melawan hal-hal seperti itu. Dengan alat sederhana, mereka pastikan pencurian motor itu gagal. Nah, sesuai dengan berita update terbaru dari covid19.go.id, sekarang hanya tinggal tersisa 5 kabupaten di luar Jawa dan Bali yang masih merah. Zona merah ini adalah ada di Parigi Mutong, Pidi Aceh, Aceh Besar, dan Aceh. Nah, semoga dengan kerjasama yang baik dari masyarakat dan pemerintah terus-menerus bersama-sama terus menurunkan tingkat angka infeksi COVID-19. Nah, Susi Cek Ombak kali ini ada tamu spesial yang akan saya undang. Halo, Pak Deddy, selamat malam. Susi, apa kabar? Ini orang ini luar biasa. Deddy Corbuzier ini terkenal sebagai konten kreator yang selalu bikin viral netizen. Iya, betul Bu. Tapi saya mau komplain selalu ditunggu di mana-mana. Nah, saya mau komplain dulu Bu. Apa? Jadi buat yang nggak tahu di sini, Bu Susi ini curang cara wawancarainnya. Apa? Jadi tadi sebelum saya datang di sini tuh saya dikasih makan banyak banget. Nah, Ya, itu dia pertanyaannya. Biasanya politisi artis pada datang ke tempat dia. Kali ini Saya datang ke Deddy sini. mau datang ke sini. Betul. Karena mau dimasakin wagyu atau karena takut gua tenggelamin? Karena wagyunya dong. Oh, karena wagyunya. Oke. Saya juga masih utang ke Pangandaran karena lobsternya. Oke, nanti harus ke Pangandaran ya. Kita lihat katanya ada yang videoin tuh tadi tuh. Oke, Video masaknya. Coba lihat. Yang belum pernah lihat Bu Susi masak, Bu Susi masak sekarang. Tuh, aku biasa masak buat anak-anak. Masakan khasku steak, spaghetti, sama ini. Jadi Bu masak buat saya apa Bu hari ini Bu? Wagyu. Beneran masak loh, dia beneran Iya. masak. Tuh, masak beneran loh. Saya pikir nggak masak beneran Bu. Enggak, aku masak. Steak is my favorite to cook. Sudah lobster, tapi lobsternya nggak ada di sini. Nggak apa-apa, kita makan. Ekspor ke Vietnam. Kita makan steak sekarang, kita makan wagyu. Iya. Ini lo lihat nih. Little bit marble. Very fresh. Saya habisin nggak apa-apa Bu ya? Iya. Ini masak. Nah, Oke. malam ini kita kawan Susi sudah melakukan prokes yang Betul. harus diterapkan dalam acara-acara seperti ini. Sebelum masuk juga sudah antigen. Ya, juga. seluruh tim Semuanya kita udah. sudah antigen. Betul. Kalau kita dari Pangandaran ya pasti Udah sebelum antigen. terbang harus antigen. Tapi saya mau disclaimer satu lagi. Apa? Gini, ini buat penonton yang nggak tahu, Ya. saya tidak suka ngejilat orang. Tapi saya mau ngomong benar bahwa tadi itu adalah steak paling empuk, paling enak yang pernah saya makan. Dan ini beneran. Dan ini beneran. Kawan Susi jadi emak-emak juga bisa jadi chef yang luar biasa Iya, kan? ini beneran loh. Saya tidak berharap akan seenak itu Bu tadi. Ya, dikiranya steak yang Enggak, yang saya pikir seperti Anda hanya sandal bisa gitu ya. Enggak, saya pikir Anda hanya Enggak bisa dong. marah-marah doang, nggak bisa masak. Bisanya marah-marah doang. Ah. Jadi lo kesini juga karena salah satunya takut dimarahin ya. Karena gue pernah dimarahin. Nah, Ded, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Selama ini kan Deddy sudah dikenal banyak oleh tokoh dan artis. Siap. Namun ada satu pertanyaanku yang sebetulnya masih ganggu kepalaku. Iya Bu, apa Bu? Pada saat you kritis kemarin kena COVID, Ya. kenapa kok you
cuma ingat aku dan kirim WA sama aku. Jadi saya pada saat kritis itu saya lagi buka-buka handphone. Terus kan yang tahu kan sedikit ya. Ya. Ada yang tahu sedikit sekali gitu. Ya. Terus pada saat itu tuh saya, ini benar nih ceritanya, saya tuh lagi... Kita taunya you berhenti podcast Betul, gitu aja. betul. Nah, terus teman saya tuh ngirimin makanan Bu, pada saat itu. Ngirimin Ya. makanan yang tahu nih ya, ada Ya, orang yang ya, tahu. ya. Ngirim makanan, begitu saya makan, saya keinget Bu Susi. Ya kenapa? Karena you inget gua omelin dulu Enggak, atau gue inget apa? ditraktirin makanan di hotel. Oh, Betul. waktu itu kan you dateng Betul, betul. makan Terus saya sekalian keinget ya. Bu Susi kan, Bu Susi apa kabar ya gitu. Ya. Akhirnya tuh saya chat, Bu saya lagi off gini karena saya lagi sakit, lagi kritis. Ibu Susi langsung nelpon kan, langsung nelpon bilang, kemarin saya baru ngomongin kamu katanya. Ya, malam itu sebelum you WA, kita ngomongin tentang you, tentang energi. Betul. Nadine cerita di hipnotis. Sama Nadine ya. Ya, di bengkokin sendok kan kita Ya, kasih tunjuk itu toh. Nah, kita kaget loh pagi-pagi. Saya bilang, oh Nadine, the universe is wired, saya bilang. Bener Bu, itu menarik banget beneran. Jadi saya juga nggak nyangka pada saat itu terus ibu nelpon terus langsung ngomong bahwa saya kemarin baru ngomongin Ya, kamu tapi loh. aku gitu. juga sebagai kawan ya jaga rahasia sampai Betul. you umumin ke publik. Nggak ada yang tahu. Aku betul. tidak bilang sama publik. Orang taunya kan you berhenti podcast. Betul, Aku betul. juga tidak bilang, oh Dedi sebetulnya udah WA aku katanya dia kena COVID gitu. Ini berarti kawan yang baik. Harus. Harus, betul. Kawan yang baik kalau itu tidak boleh dia bicarakan. Tidak ya dibicarakan. tidak dibicarakan. Betul. Nah, pada saat you kritis, Ya. apa yang terlewat dalam pikiran waktu itu? Yang terlewat dalam pikiran gini Bu, saya orangnya selalu berpikir worst case skenario. Same. Ya, jadi saya nggak mau berpikir positif. Nanti salah nih ngomongnya. Bukan nggak mau berpikir positif, tapi saya harus menyiapkan worst case skenario-nya seperti apa. Jadi saya mau sembuh, saya positive thinking harus sembuh, tapi saya harus menyiapkan kalau seandainya saya meninggal pada saat itu saya harus ngapain. Gitu. Ngapain? Jadi di masa 4 hari saya kritis itu, hari kedua saya udah telepon notaris. Oke. Menyiapkan segala sesuatu buat Aska. Hari ketiga saya ngobrol berdua sama Aska 1 hari penuh tentang about everything. I open everything about my life ke Aska karena supaya kalau misalnya saya sampai nggak ada, at least dia punya memori yang baik, yang terbaik. terakhir Betul, gitu ngobrol. betul. Itu yang udah saya lakukan. Tapi my son, ibu kan kenal Aska ya, ibu udah pernah ketemu. Betul. Ya. My son always saying bahwa no dad, you're not gonna die. Oke. You're not gonna die because if you die because of COVID, everybody gonna die because of COVID. Dia bilang gitu. Oke. Jadi dia kasih saya semangat terus menerus. Nah hari keempat ketika dokternya datang dan bilang, Mas Dad ini Masa udah kita cek kritis semua, over. masa kritisnya udah lewat. I was like, oh wow. Alhamdulillah. Oke, I got second Akhirnya chance gitu. Ada second chance. Ada second chance. Tapi apa dalam waktu kritis itu yang terpikir ada hal yang belum saya kerjakan itu apa? Ini mungkin terdengarnya ini banget. Yang belum saya kerjakan sebenarnya pada saat itu Bu, saya nggak mikirin apa-apa. Yang saya pikirin cuman I want to see my son grow up. Oke. And I know I cannot. And your son now 15. 15. So you still have many years to go with it. Ini saya ngomong aja sedih karena kalau masalah kerjaan, masalah karir, masalah apa, saya tahu begitu saya mati, ya saya nggak mikirin lagi gitu kan. Yeah, it's finished. It's just done. Tapi when you know you left someone that you care and you love, Yeah, a part of you. That's well, Deddy Corbuzier yang kelihatannya besar gagah begitu, melankolik juga kalau udah urusan anak, sama mama. sama. Tidak beda, ya. Sama. Nah, Dad, ini ada cerita katanya. Siap. Kamu ini terkenalnya sombong. Ya. Nah, kenapa you nyaman dengan kesombongan ini? Maaf, bukankah Anda juga Apa? sombong? Kok ada orang sombong ngomongin orang sombong? Kalau Gimana wawancara caranya? seorang podcaster ini ya kayak begini, dibalikin terus pertanyaannya. Kalau sombong, Kawan yang lebih sombong itu Bu Susi, Bu. Gimana, Bu? Enggak, Susi orang baik. Oh, orang baik. Memang Iya. baik, tapi sombong. Oh, sombongnya kalau sama pencurikan dulu. iya. Tenggelamin. Tenggelamin. Sekarang kalau orang juga nggak patuh prokes, gua omelin. Bener, Ibu Gitu. Susi agak parno ya, Bu. Ya, soalnya. Begini, kalau ditanyanya masalah sombong, saya rasa karena dulu, when I first come up to the TV, I'm a magician. I do Oke. I do magic. Ya. Dan saya masih umur 20 tahun. Oke.
Jadi pada saat itu di usia 20 tahun saya harus memainkan permainan-permainan yang like hypnotize and everything. Ya, ya. Jadi saya harus bikin karakter, Bu. Kalau karakternya pelan, karakternya diem, karakternya slow, no, it doesn't work. Jadi karakternya harus. Jadi bukan merasa kesombongan itu ada karena suksesnya sudah tinggi banget gitu. Saya sombong gini, Bu. Orang sombong itu biasanya gini. Orang artis banyak yang sombong karena berhasil dan kaya, Bu. Saya dari susah udah sombong, Bu. Dasar. Korupsi itu begitu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Kita terusin obrolan tadi. Selama ini kan apakah ada artis atau pejabat yang mau banget ngobrol, diajak ngobrol di podcast? Saya tahu tapi kamu enggak, Saya tahu tapi Anda kamu mau tanya menolak apa. karena alasan khusus apa itu kira-kira? Ada. Alasannya apa? Contohnya paling sederhana, Ya. ketika pilkada. Oh, oke. Nah, ketika Jadi, pilkada. you tidak mau twisted between politik gitu ya? Ya karena gini, misalnya ada orang yang datang, even they want to pay ya, even they want to pay, tapi saya tahu mereka butuh panggung, butuh stage gitu, Bu. Dan saya mencoba untuk selalu berada di tengah-tengah, be friend with people gitu, tidak memihak gitu. Karena saya tidak ngerti. Karena saya nggak ngerti. Nah itu ada. Terus ada juga artis yang menurut saya, gimana ngomongnya ya? Artis yang menurut saya nggak akan nyambung sama saya ngomongnya. Then I better not. Ada. Itu kelebihan punya podcast sendiri ya? Bukan sih, itu kesombongan. Kawan Susi sebel nggak? Karena gini, Bu. Tapi asik kok ngobrol sama Dedi ini sebetulnya. Karena nyambung, kan gitu. Karena nyambung. Sekarang saya tanya balik ke Ibu. Kalau misalnya Ibu dikasih waktu 1 jam untuk ngobrol sama orang, terus Ibu nggak nyambung. Ya, kadang-kadang susah ya. Tapi saya selalu bilang mungkin karena saya amatir kan. Aku kan tidak pernah, ini kan pekerjaan pertama kali jadi presenter gitu kan. Kalau saya tidak pernah. Jadi kadang-kadang tidak bisa terlalu switch on juga gitu. Kalau chemistry-nya nggak ada, agak sulit. Nah makanya gitu. Bu, apalagi ini begitu Ibu mengatakan Ibu baru. Terus udah gitu ngundang tamu yang nggak tune in. Terus jadi, diem Bu, dua-duanya nanti show-nya jadi tidak menarik untuk ditonton. Makanya saya nggak mau. Sebetulnya bagian kesombongan itu juga bagian dari profesionalisme untuk produce good show, quality kan, show. gitu. Ya, betul. Makasih loh pertanyaannya itu. Terus sebetulnya mereka itu biasanya antara pengen ngobrol dengan you itu karena ada maunya atau hanya cari panggung saja biasanya, those kind of. Ya ada maunya karena panggung. Ada maunya karena panggung. Iya. Mereka butuh panggung untuk Kalau artis kan misalnya mereka butuh exposure, exposure dan sebagainya gitu. Itu seperti itulah. Makanya saya agak-agak memilih. Saya lebih baik memberikan konten yang saya suka gitu. I'm happy making it gitu. Daripada I'm making it because you pay me. Jadi dimanfaatkan gitu. Betul. Nah, kalau kita tadi bilang bahwa you kan karena punya follower banyak, jadi mereka perlu panggung yang you punya kan untuk menaikkan pamor, baik pejabat maupun artis. Both are the same. Nah, bagaimana dengan panggung politik? You ingin nggak terjun ke panggung politik karena dengan begitu banyak follower? Tapi kamu pernah bilang bahwa masuk politik nanti orang-orang tidak mendengarkan kamu lagi. Jadi gini Bu, nah kalau saya masuk ke politik, maka saya akan menyuarakan satu partai, gitu. At least saya akan menyuarakan satu partai. Sedangkan saat ini saya bisa menyuarakan suara keresahan rakyat. Keresahan rakyat. Jadi saya yakin kalau saya masuk ke politik, yang mana saya nggak ngerti, karena saya tahu politik is scary, gitu. Saya nggak ngerti tentang politik. Kalau saya masuk ke politik, saya harus ngerti dulu apa yang terjadi di sana. Dan saya rasa kalau nanyanya sekarang, I'm not ready yet. I'm better be myself. Saya bisa bicara dan bicara saya didengarkan oleh orang banyak, Bu. And I believe, Bu, I believe everyone can make an impact. Semua orang bisa bikin impact. Karena Tapi you dengan follower besar kan impactnya bisa besar. Betul. Karena saya percaya Indonesia ini kadang-kadang rusaknya bukan karena banyak orang ngaco ngomong, tapi banyak orang bener nggak berani ngomong.
Jadi Nah. itu jadi contoh bahwa kita harus bicara gitu. Oh gitu. Menurut saya. Oh, oke. Menurut saya. Emang Nah. cocok Bu jadi politikus saya? Ya dengan follower yang besar gitu loh. Nah terus aku cuma pikir aja karena ini kan kita udah deket nih. Nah terus kalau 2024 nanti misalnya, aku minta you jadi wakilku misalnya. Ibu, Karena pertemanan aja gitu loh. Ibu mencalonkan 2024. Ya kan banyak yang minta ya siapa Banyak. tahu gitu. Kalau Ibu deklarasi sekarang saya mau Bu. Dengar ya kawan Susi. Kalau ibunya deklarasi sekarang saya akan jadi wakil. Aduh, kita maunya di Republik Ikan. Oh ya ikut saya ikut. Cocok ya? Ikut. Kita di Republik Ikan saja. Jadi saya bisa ke Pangandaran kapanpun saya Ya, mau. jadi free kan? Ya, ikut. Politik kadang-kadang susah. Pusing, Ya. betul. Jadi kawan Susi, tapi satu hal, kalau saya mau terjun 2024, Dedi bersedia di Republik Ikan. Di Republik Ikan. Nah, masih ada waktu nih. Kalau selain saya yang you ingin wawancara sekarang ini, kenapa you mau wawancara? Saya kenapa mau kesini? Ya, betul. I think because you have a good quality show. Oke. You're unique. Oke. Anda punya karakter yang beda dari yang lainnya. Oke. Anda lebih maco dibandingkan saya. Emak lebih maco daripada Deddy Corbuzier. Coba tuh. Hebat kan kawan Susi tuh. Iya. Dan saya tahu dari Nadine dan teman-teman semuanya bahwa your marble steak Wagyu is so Ya. good. Steak di Jakarta the best is in Susie's Kitchen. Itu Yes. pasti. Ya, pasti. Pokoknya namanya kita perempuan tuh binangkit segala bisa. Oh, iya. Masak bisa, ngomelin orang bisa, tenggelamin kapal bisa. Tidak semua perempuan dong. Oh, tapi kalau saya sering bicara banyak yang akan ketularan. Terinspirasi. Ya, itu yang kita inginkan. Wah, serem dong Bu. Indonesia ada 10 kayak saya. Serem. Porak-poranda. Nah, selain saya, you ingin datang ke show atau diwawancara atau wawancara siapa lagi nih? Tidak terlalu sih. Tidak terlalu. Karena- So far it's okay. Karena saya tidak terlalu ada di TV juga sekarang Bu. Jadi Oke. ya, jadi saya kalau orangnya nggak kenal, I don't do it. Oke. Deddy Corbuzier Sombong ya? memang punya cirinya sendiri dan maunya sendiri. Kalau tidak cocok ya tidak. Tapi kesombongan katanya adalah bagian dari profesionalisme ya. To show, to produce a good show. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut Ke laut saja. saja. Susi Pujiastuti, Deddy Corbuzier. Keduanya memiliki karakter yang kuat dan dikenal berani dalam bersuara. Susi Pujiastuti kerap menyuarakan isu-isu lingkungan, terutama soal kelautan. Suaranya dalam mengkritik dan komentar selalu dibagikan melalui media sosial pribadinya. Eits, nggak cuma berani di medsos. Pada 21 Juli 2019, Susi Pujiastuti pernah turun ke jalan bersama masyarakat untuk berorasi tentang Indonesia bebas sampah plastik sekali pakai. Kalau nggak nurut, tenggelamkan. Nah, kalau Deddy Corbuzier banyak menyampaikan suaranya melalui konten di kanal YouTube pribadinya. Deddy Corbuzier kerap mewakili suara netizen untuk disampaikan langsung kepada pihak terkait. Tentu dengan gaya khas yang sarkas tanpa basa-basi. Benar kan, smart people? Nah, apa jadinya jika keduanya saling bertukar jiwa dalam segmen Kata Kaca Susi? Yuk, kita saksikan sama-sama. Nah, kita nih ada perintah harus berswitch jiwa kita. Jadi saya jadi Bu Susi. Ya, saya jadi you Oke, katanya. oke. Jadi nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini Sebagai sebagai opposite. Opposite, oke. You So- jawab kalau you Susi. So if I were you, Ya. what will I answer gitu ya? Bu, Ya. Oke. Oke. So, Ini sekarang saya dulu atau aku dulu apa you dulu? Aku dulu deh. Oke. Nah,
Saya adalah Deddy Corbuzier. Seandainya saya menjadi Menteri KKP, maka saya akan melakukan apa, Ded? Coba. Ibu yang jawab dong. Kan you jadi Susi. Ibu kan ibu, saya Deddy Corbuzier. Oh, aku jadi Deddy Corbuzier, jawab jadi Menteri KKP. Jadi Menteri KKP. Oh, aku akan sihir semua kapal ikan tenggelam dengan sendirinya yang mencuri. Kenapa jadi tenggelam? Terus Oke. ikan banyak ke pinggir, nelayan tidak usah ambil. Dengan sihir magicku yang punya itu. Menguntungkan nelayan. Ya, jadi tidak perlu bakamla, tidak perlu tentara untuk mengawal laut kita. Karena dengan magic, kapal tenggelam sendiri kalau mencuri ikan di Indonesia. Itu. Oke, gantian Ibu ya? Ya. Oke. Saya adalah Susi Pujiastuti. Seandainya saya menjadi seorang presiden, maka yang pertama kali akan saya lakukan adalah meningkatkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Karena saya peduli terhadap anak-anak yang ada di Indonesia, karena mereka adalah nantinya mereka adalah penerus bangsa kita. Karena saya punya banyak anak dan saya tahu bagaimana susahnya sekolah anak-anak itu, maka saya ingin anak-anak Indonesia banyak sekali yang nantinya menjadi luar biasa untuk bangsa Indonesia. Cocok. Saya adalah, masyarakat mengenal saya sebagai orang yang kaya raya. Tapi satu saat saya akan membagikan seluruh harta saya kepada masyarakat jika... Enggak ada bohong. Jika saya sudah selesai menyekolahkan anak saya, maka semua itu adalah milik masyarakat. Enggak. Itu beda dong kalau gitu. Bu, gini Bu. Kalau Katanya kita banyak kesamaan. Iya, gini Bu. Kalau membagikan sebagian untuk rakyat boleh lah. Oke, sebagian. Kalau semuanya buat rakyat. Ya. Nanti Deddy takut Iya. kalau keluarganya yang lain masih belum Betul. cukup. Oh, saya Bu semua buat rakyat, saya minta Ibu gitu. Kan you tetap bisa produksi satu bulan katanya kemarin waktu you libur itu orang menganalisa pendapatan. Itu pendapatnya sehari 5 miliar katanya. Wih, gitu. sehari 5 miliar. Oh. Oke, gantian you. Oke. Saya adalah Susi Pujiastuti. Saya tidak akan mau datang ke podcast Deddy Corbuzier jika Jika dia nggak mau datang ya. Jika Deddy Corbuzier ngajak saya ngomong politik lagi karena saya bosan ngomong politik di mana-mana. Saya mau bicara tentang hal-hal yang di luar politik, tentang seorang wanita, seorang ibu, dan energi-energi yang ada di dunia ini. And universe. And the life. universe. Because it's bigger and greater than the whole politics. Yes. Oke. Good. Tipe pasangan hidup saya harus seperti ini ngerjain ini bikin perkiraan begini. Saya harus seperti laki-laki kan? Ya. Wah. Harus ibu yang sayang sama anak saya. Harus ibu yang mengerti seluruh kebutuhan keluarga saya. Bener gak nih? Bener dong, pasti. Bener. Oke. Udah, Yuk lagi satu lagi. itu jawabnya gitu doang. Iya itu aja. Singkat. Mau suruh apa lagi? Mau kerja ngurusin suami enggak lah. Oh, iya, betul. Aku tidak mengharuskan Ngurus itu dalam anak pasangan boleh ya, hidup. karena Ya. anak, Anak ya. ya. Oke. Saya adalah Susi Pujiastuti. Jika diberikan 10.000 akun buzzer, maka saya akan pergunakan. Gini ya, maaf nih, bukan nggak mau jawab. Buat apa 10.000 akun buzzer? Follower dia aja udah lebih dari 10.000 loh. Nggak ada artinya 10.000 akun buzzer ini. Kalau saya diberikan 10.000 akun buzzer, maka saya akan menggunakannya untuk menyerang. Buzzer-buzzer yang tidak karu-karuan. You know, to have 10,000 for martir itu juga bagus loh, Dad. Saya akan menggunakannya untuk apa? Menyerang buzzer-buzzer yang Menyerang lain. buzzer-buzzer yang pernah menyerang saya. Iya, yang Saya. tidak sepaham dengan Yang saya. tidak sepaham gitu. dengan saya. Betul. Oke. Betul. Sekarang saya akan membengkokkan sendok milik
Sendok milik siapa ya yang aku harus yang mau dibengkokkan? Sendok milik orang yang tidak saya sukai pada hari itu. Wih, Sometimes depends. jadi ketemunya Jadi siapa? dia mau makan, ya, Nggak suka, bengkokin. aku bikin bengkok sendoknya. Ya makan nggak bisa, mau ke sana nggak bisa masuk karena bengkok sendoknya. Anda kok dengki sekali? Kawan Susi kadang-kadang sebaik-baiknya kita juga kadang-kadang ada keselnya. Iya benar-benar. Nggak selamanya kita harus happy kan, Ya. Bu? Mau similar seperti apa, saya tetap perempuan kan. Betul, Pikirannya betul, juga ya betul, kayak gitu. betul. Ada tengilnya mama tuh ada. Oke, siap. Tidak. Saya sekarang ya. Oke. Saya adalah Susi Pujiastuti. Jika saya dilahirkan sebagai selebriti, maka saya ingin menjadi Sofia Latjuba atau Agnes Monica. Agnes Monica deh. Agnes Monica, ya, lebih mirip ya. Udah dong kan cuma jawab gitu doang kan. Udah, Agnes Monica lah. Karena biar gimana pun Agnes Monica lebih muda dibandingkan Sofia Latjuba sekarang. Oh, gitu. So actually that's your type kind ya. Ya pernah mantan lah. Oh iya. Pancing terus. Susi pelupa ini. Pancing Oke. Jika saya sebagai seorang pesulap, maka saya akan menghilangkan, aduh keluar tengilnya lagi aku. Orang-orang yang bikin masalah Di negeri untuk rakyat negeri ini untuk tiba-tiba hilang lenyap. Menghilangkan koruptor. Ya, seluruh koruptor. Simsalabim, bam, pergi semua mereka. Begitu idenya menghilangkan koruptor, hilang. Saya hilang juga. Ternyata saya koruptor. Koruptora juga. Oke, terakhir ya. Oke. Jika saya adalah Susi Pujiastuti, jika ambang batas pencalonan presiden dihapus, maka saya memutuskan, maksudnya gimana nih? Ambang batas pencalonan? Kalau ambang batas kan sekarang ada presidential threshold. Kalau dihapuskan kan bisa nyalon. Saya akan turun ke jalan protes lagi seperti saya protes botol plastik. Bener gak? Bener gak? Kan Anda... Kalau dihilangkan bagus, jadi independen, semua orang bisa mencalonkan. Oh gitu. Kamu juga bisa jadi calon. Gak perlu partai, kan tadi kamu tidak mau partai sana, partai Betul, sini. betul. Gitu Oh, loh. berarti bagus ya? Bagus dong. Ibu setuju? Iya. Saya kan nggak tahu Ibu setuju apa enggak. Setuju. Oh. Aku kan hasilnya golput dari dulu. Oke. Jadi tidak perlu berpartai, partainya partai golput gitu loh. Saya adalah Susi Pujiastuti, jika ambang pencalonan presiden dihapus, maka saya memutuskan mencalonkan presiden. Oh gitu. Ya. Oh gitu, mau nyalonin jadi Ya. presiden. Kan ibu Republik ikan. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Galau Galau saja. saja. Ded, ada satu pertanyaan. Ya. Kapan terakhir you nongkrong di kafe? Waduh, udah nggak pernah, Bu. Kenapa? Kan saya mengikuti PPKM, walaupun Holy Wing buka ya, Oke, dan rame. oke. Tapi katanya ada sebab lain lagi. Tidak suka keramaian gitu. Saya nggak suka keramaian. Jadi saya lebih suka ngumpul sama teman-teman yang punya quality talk dibandingkan di keramaian. Karena kalau di keramaian saya nggak bisa ngobrol, Bu. Sebabnya? Musik kekencengan. Oh, jadi you lebih self orient. Saya lebih ke close friends. Kan ada lounge yang juga quiet gitu kan. Kalau lounge hotel masih oke. Kalau udah tempat dugem udah nggak bisa. Oh gitu. Pusing Bu kepala, Bu. Oke. Nah, you kan pernah jadi magician toh. Betul. Nah, tapi aku dengar sebagai magician you malah nggak suka ramalan. Bener itu? Kalau ramalannya sebagai entertain boleh. 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 Oke. Kalau ramalannya meramalkan sebuah musibah, Oh gitu. nah itu yang jadi masalah. Oh. Kalau ramalan bintang, ramalan angka, ramalan apa itu boleh. Karena Gitu. entertain. Tapi kalau meramalkan satu orang lalu mengasih tahu hidupnya dan sebagainya dan orangnya disebutkan, Oke. musibahnya disebutkan, itu masalah. You tidak suka gitu. Bukan tidak suka tapi kode etiknya salah. Oh gitu. Tapi you pernah jadi bintang itu ramalan? Pernah. Bintang iklan ramalan? Pernah ya. Karena konsepnya adalah entertain. Kita lihat videonya ada.
sebuah kebetulan, tapi mungkin itu adalah jalan hidup Anda. Dengan mengkombinasikan nomor handphone dan nama Anda, saya bisa memprediksikan nasib dan masa depan Anda. Ketik rek, spasi Rama, spasi nama Anda, lalu kirimkan SMS ke 9090. Maka SMS yang akan Anda dapat khusus hanya untuk Anda. Ketik rek, spasi Rama, spasi nama Anda, SMS ke 9090. Oh, tadi lihat seperti itu. Iya kan, Ibu lihat kan kalau itu kan artinya kan kita mengentertain dari nama, dari apa, jadi kayak ramalan nama, ramalan bintang, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ngomong, wah ini orang suatu saat akan, nah itu etikanya berbeda gitu. Nah, aku ada sesuatu surprise. Mamaku tuh dulu mau jatuh. adalah perias pengantin. Perias pengantin? Iya, yang bikin hitam-hitam Jawa gitu, pengantin Jawa, pengantin Sunda. Nah sekarang aku mau makeover you. Makeover saya? Ya. Makeover apa, Bu? Makeover makeup. Bisa, Ibu? Iya. Yakin? Loh, aku nih selama ini 2 tahun hampir nih, Susi Cek Ombak, nggak pernah pakai makeup artis. Makeup sendiri? Ya, that's another talent. Ya gini deh, mata dulu, coba bikin mata dulu. Oh, matanya mau yang kayak gitu. Sedikit beda lah. Oke, ya, coba, ayo. Sedikit beda ya. Saya buka ya. Oke, buka. Kapan lagi Bu Susi makeup gitu ya. Kapan lagi? So, I gonna put. Alisnya ini putih, jadi harus dihitamin dulu. Oh, sorry. Alisnya putih, Bu. Ada yang putih, Dad. Harus dicabut. Hah? Ya harus dicabut yang putih. Masa alis putih tidak bagus? Kok ketemu Ibu sebentar jadi tua gini sih? Emang lo udah tua. Walaupun seumur anakku, tapi sudah tua. Eyeshadow, yes. I have Bentar it. ya. No. Tunggu dulu nih jadinya berantakan kan? Enggak. Bener ya? Bener. Bejem, nah gitu. Nah. Sorry. Maaf, kok tadi kayak disenggol tukang ya? Tanganku kasar, kerjanya ngangkatin batu sama pasir selama pandemik. Itu persoalan. Begitu nempel tangannya kasar banget. Iya, bukan tangan gadis Jakarta. Yang halus-halus. That's good. Tangannya kasar. Tangannya kasar, bener. So, sedikit sini kan biar mirip-mirip tapi berbeda sedikit. Saya sih yakin berantakan sih. Enggak. Enggak berantakan. Bu, Ibu tuh makeup apa ngajak ribut sih? Enggak, sebentar. Ini bagus deh. Ini Mama kenceng banget ya, dari tadi buka didorong-dorong. Sampingnya Laman di laut. Biasa di laut deh. Nah, tapi yang penting kan hasilnya. Hasilnya bagus nggak? Hasilnya karena you nggak mau diam, jadi coret-coret ke atas. Nah kan nyalain saya kan. Susah. Ya, gonna clean down below. Ini kayaknya kemana-mana deh Bu, sampai ke hidung. Mirip-mirip tadi gambar yang di sana. Sampai ke hidung deh nih. Enggak, tapi bagus kok. Ininya aja nanti dilanjutin tuh deh. Nah gitu. Oh, terlalu banyak. Oh, tanganku kotor. Berantakan. Hapus. Bu, ini muka ya Bu. Ini kayak ini deh. Ntar kasih yang pinknya mana yang pinknya? Oh, yang kayak mantan menteri, kayak mantan pegulat Anda. Enggak. Bentar, kenapa pakai pink? Enggak pink kok tuh. Cuma biar ininya kan kelihatan bersih gitu loh. Tadi biar kan terang kena gitu ya. hitam. Kasarnya. Tuh. Tanganku ya tangan pekerja. Bukan. Anda pakai kuas aja dorong. Oh, dorongnya keras. Nah, Oke, bagus. Pikir bagus ya. Coba lihat kaca dulu. Nah, kacanya, yes. Bagus toh. Bu, ini berantakan loh Bu. Enggak, coba lihat. Tangan Susi berantakan enggak? Berantakan loh. Orang kan Enggak. hitamin mata di sini, ini kayak aku sampai hitam-hitam sampai ke Ya hidung. daripada yang tadi di iklan itu Mending yang serem tadi. banget gitu. Kalau gini kan it's like seperti Prince Vampire. Ini kenapa hitamnya sampai hidung? Nah itu tadi kebanyakan.
Nggak niat, Fis. Kawan Susi, Om di rias nggak mau diem, dah ampun. Bukan nggak mau diem, ibu megangnya kayak tukang. Oh, ya memang tukang, Iya, aslinya tukang. tiba-tiba kayak ada parutan ke mata Iya, rasanya, Susi itu Bu. aslinya memang tukang. kan? Nih, Ded, kalau kita tuh pengidap disleksia, kan tadi you Iya. cerita. Bagaimana you bisa bertahan dalam dunia hiburan? Bertahan di? Bertahan di ini, bertahan hiburan. di dunia hiburan, Gampang, Bu. gitu. Karena disleksia itu, Aska juga disleksia. Bu. Oke, but it doesn't make matter, right? No, karena disleksia itu bukan bodoh. Disleksia itu adalah kesulitan membaca. Bu. Oke. Jadi kayaknya ada yang masuk ke mata deh. Bu. Enggak, Beneran. enggak itu bersihin pakai itu. Kasih tetes mata. Terus, ya, Terus jadi buat saya disleksia itu bukan kekurangan, Bu. Bukan sebuah kekurangan, tapi sesuatu yang harus kita amini karena That's good. That's good. Semua dia ngelap cairan aja tuh kasar loh. biar cepet selesai kerjaan. Kalau pelan-pelan kan kagak selesai gitu loh. Dad. Nah, that's good. Oh, there's another. Yes. Bentar. Kok ada ya orang ngapus makeup dari sini ketarik terus dilempar ke bawah tuh kok ada sih? Saya baru ada loh. Pernah lihat orang makeupin orang ditarik dilempar ke bawah tuh baru Anda. Tapi lihat loh, ini hasil sendiri tiap kali. Nggak percaya. Nggak percaya. Saya. Kau tanya sama semua kru Metro TV. Aku dandan sendiri, pilih baju sendiri. Oh, pilih baju ya benar. Iya, dandan sendiri. Dandan sendiri? Iya. Zol make up myself. Karena nggak betah kalau di make up susah. Pada saat makeup sendiri kerasa nggak itu keras banget ke muka sendiri nggak ya? Enggak. Oh, karena ke diri sendiri. Karena tiap hari kena matahari ini muka. Kulit lo lebih halus dari kulitku. Tapi tetap Susi cantik kan? Oh cantik, Bu, cantik. Terus apa yang mau dipesankan untuk kawan Susi ini, Dad? Saya Tadi disleksia is not being obstacle. Nah, orang yang punya disleksia tidak perlu ada obstacle. nggak perlu ada obstacle. Ya, Yang terus orang-orang yang memiliki kekurangan, menurut saya anggap aja kekurangan Ya. itu menjadi sebuah hambatan boleh. Tapi kita hambatan nggak boleh boleh, menyerah. tapi tidak harus Nggak harus menyerah pada hambatan. menyerah tersebut. pada hambatan. Oke. Karena buat saya, everyone, whoever you are, if you have persistence, Persisten, idealism, persistence, terus juga harus kan? determination, Ya. kayaknya apapun in this world you can achieve. It's not easy. Kawan Susi, saya selalu mengingatkan sebagai person kita ini kalau mau berhasil harus punya precision, disiplin juga penting loh, Dad. disiplin. Sama determination. Determination itu yang akan membawa kita sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Karena kalau kita tidak punya determination, ya nanti asal doang kan. Masih ada? Bu. Oke. Alis saya kayaknya rontok deh pegang sama ibu deh. beneran. Enggak, itu asli. Itu ada yang putih rambutnya. Sekarang jadi bagus. Kelihatan cakep. Karena sudah di Tadinya putih, Bu. ada putih, ada 2 biji putih. Berarti orang you nggak teliti bahwa you punya alis Oh, putih. saya juga makeup sendiri, Bu. Nah, gitu? Iya. Oke, nah kita sama-sama tuh rupanya. Jadi kawan Susi, tadi kembali tentang determination. Kita semua bekerja, kita semua yang kelihatannya hebat, punya kekurangan masing-masing. Betul. Dedi dengan disleksianya tidak menjadikan dia handicap. Ya, betul. Bahkan seseorang yang bisa bikin viral dan heboh netizen di Indonesia. Saya pikir you sekarang YouTuber terhebat sekarang ini. Kalau ibu yang ngomong saya On terima. income. Nah terus kalau you, tadi kita ngomong hebat. Kalau you tidak eksis misalnya, lagi, you Ya. mau ngapain? I think I'm okay with that. Karena saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Oke. Being famous is not one of my dreams. Oke. Saya dulu mimpinya adalah being a good magician gitu. Mimpinya dulu saat Jadi itu. magician. Ya, jadi this all that I get, yang semua saya dapat, saya rasa is a bonus in my life. Oke. Jadi kalau dibilang Mau jadi magician lagi yang bekerja diam-diam, membuat semua orang miskin jadi kaya, membuat semua koruptor mati, gitu gimana? Bisa nggak? nanti saya usahakan gitu, Bu. Nanti Gitu saya ya. usahakan. Jadi kalau you udah tidak aktif di podcast, you digunakan untuk itu ya? talent ya, you Oh, iya, talent,
simsalabim. Nggak sih, saya kalau udah nggak aktif lagi di podcast atau tidak terkenal atau apa, atau sudah tidak ada kerjaan, saya akan ke Pangandaran 2 minggu sekali, sama ke sini 2 minggu sekali. Because I know you cook every 2 weeks, so I gonna be here. Iya. Wagyu beef. Yang paling berjasa dalam hidup you siapa? I think my dad, Your papa. dad, papa. Karena saya itu diajarinnya bebas, Bu. Jadi saya tuh nggak diajarin, papa itu tidak pernah ada kata tidak boleh. Gitu. Ya. Apapun yang saya mau atau saya lakukan dipersilahkan, tapi dengan tanggung jawab. Persis banget bapakku. Nah, I think aku udah bicara di beberapa interview. Bapak tuh satu-satunya orang yang tidak pernah bilang tidak boleh, apa saja tidak boleh. betul. Jadi apa saja silahkan. Silahkan. Mau yang sedikit bandel, yang sedikit nakal, silahkan. Yang penting tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab, Ya. betul sama. Konsistensi dan konsekuensi. Betul. 2 kata itu. Ya, jadi akhirnya saya belajar untuk menimbang-nimbang risk and value. Gitu. Kalau melakukan ini, resikonya apa? Melakukan ini. That's exactly the way I'm doing things. And that's why pada saat ini mungkin banyak yang nggak tahu. And that's why pada saat ibu marah-marah, Ya. ingat ibu marah-marah di Aku Twitter marah, ya. ke saya marah-marah. The first thing I do is call you. Ya. Karena saya Kaget sebetulnya karena saya sudah tweet di Twitter itu marah dan saya mau nge-tweet lagi. You telepon gitu loh. Saya pikir dia orang yang sangat gentleman, datang minta maaf dan kita ngobrol, kita makan bareng kan. Udah lupa semuanya. Sudah selesai. Udah selesai, Ya. lupa. Tapi being good friend, you kirim pesan tadi sama aku tidak bocorin kemana-mana. Itu juga the way I take care of friends. I think itu ajaran dari orang tua juga bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, tapi tidak mengurangi apa yang mau kita lakukan. Okay. You terkenal berbagi konten itu karena ketulusan atau karena apa, Dad? Nggak nyari kerjaan lah, Bu, itu, Bu. Pure professionalism. Oke. So, Karena because I know what I'm good at, gitu, Bu. Jadi I think kayaknya kita harus menggunakan apa yang kita baik, apa yang kita bagus untuk diri kita sendiri. itu sebetulnya it's a part of success in surviving. Ya. Jadi orang harus tahu apa yang dia bagus at Betul. anything. Ya, ada orang yang bagus di sini, ada orang yang bagus di situ gitu. Betul. Ini kalau saya boleh cerita sedikit, misalnya kenapa the podcast happens? Karena saya tahu bahwa satu saat saya nggak akan dipakai sama TV. Oke, why? Mungkin karena saya tuh kepengen ngomong bebas gitu. Dan kadang-kadang sama TV nggak bisa lah, nggak boleh lah gitu. Jadi saya tahu bahwa saya ada keterbatasan. Jadi ketika saya membuat podcast itu adalah survival mode. Gitu. Tapi you can be yourself pada saat itu. Nah, kata Dedi, dia akhirnya keluar dari show karena ingin bebas. Karena tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong itu. Metro selalu memperbolehkan saya ngomong ini, ngomong itu. Ya, oke. Jangan kemana-mana, tetap saksikan setiap hari Sabtu malam jam 8 di Metro TV. Susi Cek Ombak ke laut saja. Metro TV